Di mana Mbak ketemu sama masnya dulu? Penasaran banget. Tahun 2020. Ya. Aku terdaftar di Lombok. Soalnya dulu aku diajak ketemu aku nggak mau. Oh. Pengantin baru ditinggal saya. Pengen dia punya suami yang kasih aku kapal pesiar. Kalian bisa menikah santai. Betul. Ini kenal sama itu kita konsepnya nanti hidupnya itu emang berguna buat orang. Iya. Masya Allah. Kalau bisa berbagi. Iya, iya. Iya, itu nggak benar-benar. akan ngurangin hartamu. Benar. Ya itu. Kalau menurut saya kan kadang-kadang ada orang yang udah gajinya tinggi nih, mau ngeluarin duit, nanti aja deh buat ini. Iya. Nah, itu kalau pesan saya itu ke setiap orang pasti kalau bisa berbagi apapun itu, walaupun itu sekecil banget kayak ngasih makan kucing. Bener. Iya. Itu kan sepele kan, kucing itu nggak bisa berdoa tapi nggak bisa langsung mendoakan kita kan. Iya. Tapi dia secara langsung udah. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di BAM Bincang Anak Muda bersama Rifki Murai di sini dan dia di sini yang akan menemani bumper semuanya tentunya di episode 4 kali ini. Betul banget. Dan kali ini Kak Rifki ada yang spesial dan berbeda banget. Apa yang spesial itu, Nat? Biasanya Kak Rifki di BAM itu kita kedatangan bintang tamu. Iya. Tapi kali ini kita yang mendatangi bintang tamu. Artinya spesial banget tuh episode 4 ini ya. Bener banget Kak Rifki. Siapa sih bintang tamu kita kali ini nih, Nat? Tapi ngomong-ngomong nih, para penonton setiap bumpers juga pasti nggak asing sama background kita. Yes, bener ini banget. karena siapa sih yang nggak tahu kedai Sumber Dadi? Widih. Nah, untuk itu bumper semuanya kita kenalan sama ownernya langsung di Betul sini. banget. Halo Mbak Halo, Mas, kita panggil Mbak Mas ya. Iya. Oh Mas ya, oke. Biar lebih kita. Dan kita juga sebut pemirsa di rumah penonton channel YouTube ini Iya. itu Bumpers. Oke, Bumpers. Halo Bumpers. Tumnel. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Mbak. Benar Ya banget, Kak Mas. Rifki. Gimana sih kok bisa ada kedai Sumber Dadi ini? Yes. Gimana idenya dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita masuk ke Sumber Dadinya, Nat, Ya. Mbak Mas ini kan pasutri baru ya. Ya, Pasutri baru dan pasti banyak perjalanannya lah begitu kan sebelumnya. Di mana sih ketemu pertama kali dulu? Mungkin kenalan Masnya. dulu, kenalan dulu. Kita kenalan dulu belum Yes, kenalan, bener aduh banget. lupa. Penasaran kan Lupa Bumpers iya. di rumah? Siapa sih namanya owner kedai Sumber Dadi ini? Bener banget. Tembak-tembak Iya lupa kita kenalan dulu karena kita udah kenalan. Karena kita udah kenal, jadi Iya. kita main tembak-tembak aja. Mungkin kenalan dulu. Langsung Mbak Mas kenalan dulu. So, harus suami dulu dong. Wih, Oke, benar. suami. Oke. Halo Sobat Bumpers. Nama saya Pandu Bakti. Bisa dipanggil Pandu saja ya. Oke, Mas Pandu ya. Mas Pandu. Oke. Halo Bumpers di rumah, aku Ririn. Mbak Riri. Mbak Ririn dan Mas Pandu. Mas Pandu. Kita langsung pertanyaan yang tadi ya, Nat, ya. Karena saya sudah menjelaskan. Penasaran banget. Ini kan tadi udah ditanya nama. Saya udah penasaran banget ini kenapa Aku tuh- bisa ada kedainya. Iya, aku tuh penasaran banget. Mas Pandu sama Mbak Ririn ini sebenarnya asli mana sih? Oh iya, gitu? asli mana? Heeh. Oke, kalau Oke. saya itu aslinya dari Jawa. Oh, asli Tepatnya Jawa. Trenggalek. Oh, Trenggalek. Ngerti? Iya. Aku sih Ngerti, pernah dengar ngerti. gitu, tapi belum kesana, belum pernah kesana begitu. Kalau belum tahu nih, tahu bupatinya dulu, mantan bupati itu Pak Emil Dardak. Suaminya Arwi Bazin. Oh, tahu apa? Iya, udah tahu dah. Orang tuh Iya, benar. terkenal sama Pak Emil Dardak. Wih. Trenggalek berarti. Kalau Mbak Ririn sendiri dari mana? Kalau aku dari Lombok. Lombok mana Tepatnya itu, di Lombok Mbak? mana ya, Mbak? Lombok Tengah. Wih, Lombok Tengah. Lombok Tengah. Lombok Tengah Pride, guys. Aku juga Tengah kebetulan Pride. Lombok Tengah. Oke. Masuk ya. So, ya semoga suksesnya nular. Amin. Bisa buka kedai ya, Nat, ya. Amin ya Allah. Kalau dari Mbak Ririn dari Lombok, Masnya dari Jawa lah begitu ya, Trenggalek. Gimana Mbak ketemu sama Masnya dulu? Penasaran banget sih Siapa yang mau aku. cerita nih Apa cerita masnya mulai aja. dari awal lah. Iya dari awal boleh. Boleh banget.
Boleh Mas, Aduh, aku boleh. deg-degan. Tahun 2020 Ya. aku terdaftar di Lombok. Oh, 2020 terdapat. Terdampar gak tuh? Covid itu Mas ya? Apa? Covid waktu itu. Sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Oh, iya. Januari sebenarnya sebelum Covid kan. Iya. Waktu itu sekitar bulan Maret kalau tidak salah. Iya, betul. Iya. Terdampar di Pulau Lombok selama kurang lebih sampai sekarang itu berapa? Udah 3 tahun. Iya. tapi di Lombok saya kerja. Kerja. Proyek. Oh, oke. Proyek. Itu ya. Masuk sih. Ya sekitar gitu ya. 2020 saya di sini kenal sama istri saya ini Iya. tahun 2021. 2021. Wes, setelahnya lama banget. Mengembara. Bulan berapa inget nggak? Ayo loh, ini loh tantangan. Tantangan nggak sih ini? Kayak masa cowok tuh tanggal berapa ya? Kalau salah jawab parah sih itu Mas. Aduh, kerekam lagi. Itu random banget sih saya itu ketemu dia itu. Oh iya. Awal kenalnya juga random banget. Gimana tuh? Itu dari Instagram ya. Buat bangsa semua yang Biasa kenal lewat ya. Instagram, jangan ragu-ragu. Kalian bisa menikah santai. Betul guys. Jadi Gara-gara temen saya lo itu. Oh ya, dikenalin Aku Mas kok ya. nggak tahu ya ini. tahu dari sini. Kupas tuntas sekarang. Iya. Ini temen saya. Iseng-iseng deh. Di DM lah cewek-cewek mana ini ya. Ya, ngerti. Aduh, iseng-iseng Bisa. berhadiah. Iya, benar. Tapi itu akun yang lama. Kalau akun baru nggak ada lagi ya. Oh, gitu. Akun lama. Ada temen Oke. saya itu. Oh coba-coba ini kayaknya kelihatannya cantik nih. Asik. Gitu kan. Kira Aslinya beneran lebih cantik apa lagi. sih DM pertama Masnya ke Mbak Ririn itu apa sih dulu? Apa sih? Dibongkar. Nggak mungkin. Sama semuanya kan. Paling saya hello dulu. Copy paste itu copy paste. Saya hello pasti. Nggak mungkin P gitu kan, P ya nggak mungkin kan. Bener Ya, banget. kayak gitu kan. Say hello. Say hello paling kita kenalan tipis-tipis Mas ya. Jadi setelah kenalan gitu akhirnya mungkin ketemu kan. Nah, sampai akhirnya pacaran mungkin berapa tahun atau berapa kita nggak bulan? pacaran ya? Wih asik. Asik. Kita gak pacaran ya. Pacaran lagi. Tuh Nat denger Nat nggak pacaran Nat. Ya udah ya. Jadi ceritanya yang langsung nikah tuh gimana? Kok bisa langsung nikah? Aduh, taruh ya. Masya Allah. Ya kita kenal kayak gitu kan, kenal Ya biasa. biasa pertama. aja gitu ya. Tapi jaraknya lama sih ya, kalau nggak salah ya. Kita 2 tahun. Enggak DM ke. Iya, Mas. DM ke. Mic-nya Mas, mic-nya. Jangan mic-nya di Mataram. Masnya dulu Ya, agak deketin aja agak gitu ya. deketin aja. Oke. Oke. Soalnya dulu aku diajak ketemu aku nggak mau. Oh, Ceritanya mahal. menjaga diri. Jual Oh mahal. iya. Tuh, bagus itu Nat. Iya, terus Mbak, terus lagi. Itu baru Iya, lama berapa? lah. Lama ya. Setelah kenal itu tapi ketemunya lama Iya, ya. ketemunya lama. Sekitar 1 bulan kalau udah salah. 1 bulan. Sih, Soalnya sama-sama Iya sih. sibuk juga sih. Saya bisa ke Mataram, kan dari Lombok Timur kan kerjanya. Oh, Lombok Timur. Oke. Ke Mataram itu sekitar bisanya itu cuma hari Minggu. Hari Minggu pun juga nggak tiap hari Minggu kan. Kadang-kadang Minggu saya kerja juga paling 2 minggu sekali, 1 bulan sekali Oh, kayak gitu. ke Mataram itu healing atau jalan-jalan atau gimana? Ya healing sekalian lah. Cari jodoh. Ya, Oke. kita ketemu jodoh lah kalian. Berarti Oh, alhamdulillah banget. berarti selama perjalanan sebelum menikah itu ya komunikasi aja lancar Iya, gitu Mas ya. komunikasi. Kita juga Tapi ini emang beneran gak pacaran Mas? ya nggak pacaran, kita nggak pernah ngomong. Nggak ya. nggak punya tanggal jadian. Oh, sih Iya, tapi langsung tanggal nikah. Keren sih. tapi rasa sayangnya udah tertanam gitu. Iya Nat. bener. Tapi ada komitmen Komitmen. Itu sih yang paling ya ya benar. Jadi akhirnya menikah begitu. 2021 kenal berarti. Kenal, 2021. Menikahnya tahun 2023. Iya. 23 tahun ini berarti ya. Baru berapa bulan ya Mas ya? 16 Juni. Pasutri baru, benar-benar pasutri baru kita ngobrol guys. ya. Bener banget. Berarti 2 tahun menjalani komitmen gitu Mbak ya. Komunikasi aja. Kita jarang ketemu kok ya. Jarang ketemu. Paling sebulan sekali. Sebulan 2 Sibuk kali. gitu Mas ya. Iya. Setelah menikah atau sebelum menikah? Sebelum. Oh, oke. Ya masa setelah menikah. Waduh. Ya kan kita konteksnya udah menikah gitu ya. Iya. Aduh, dan kita dengar-dengar kedai ini tuh adalah salah satu hadiah pernikahan ya Kak Rifki ya. Aduh, gimana Iya tuh nih. ceritanya? Wah. Itu gimmicknya deh. Jadi pengen ya punya suami yang kasih aku kapal pesiar. Oh iya. Amin. Amin. Itu bener. Ini Hadiah. hadiah pernikahan. Jadi gini, Jadi gimana tuh?
setelah Aku potong dulu boleh nggak? Oh, boleh, Kalau boleh. ini yang dari posisi dari sisi versinya. aku ya. Oke, oke. Iya, oke. Nah ini tuh kayak pas banget momentum tercetusnya ini pas banget kayaknya Ya, nggak jauh beda dari hari pernikahan Hari kita. pernikahan. Sebelum Masnya cerita, nah awalnya tuh waktu itu kan lagi di Jawa ya Mas ya. Iya, betul. Nah terus kayak Acara baru di Jawa. nikah nih, Iya. baru kayak kurang seminggu nikah loh. Terus tiba-tiba kayak suamiku itu kok nggak pulang-pulang ya malam-malam gitu nih. Curiga. Kok tumben gitu. Iya Setelah nikah. Iya. Setelah nikah Kok ya. nggak pulang-pulang ya gitu, kayak kan dihubungin juga kok chatnya lama dibales gitu loh kan. Parah banget. Setri baru. Ternyata pas pulang tiba-tiba dia udah excited banget gitu, udah excited banget. Saya punya ide nih. Asik. Gitu. Berarti Nah. emang mencari inspirasi. Iya, Tercetusnya gitu. saya tuh kalau di Jawa ngopi itu tiap hari itu sampai pulang-pulang tuh subuh jam 3, Ah ya. jam 4 ya gitu kan. Anak tongkrongan banget Iya, iya. gitu ya. Bener-bener Tongkrongan tongkrongan banget. tengah malam. Anak malam. Tapi ngopi. Iya ya, ngopi. ngopi ya? Ngopi. Masuk Kopi masuk. pastinya. Ah. Ya gitu terus diceritain. Nah gini-gini ya Itu gimana Mas? paginya, jadinya paginya itu jam berapa aku berangkat ngopi itu? Oh, jam 6 pagi itu ya. Pagi-pagi 6 banget. pagi ngopi. Iya, Waduh. ngopi sama temenku yang di Surabaya. Pengantin baru ditinggal saya. Waduh. Lagi kalau Iya. saya ngopi Tiba-tiba pagi-pagi keluar ya. asam lambung. Asam lambung, saya ngopi pagi-pagi giger gitu. Jadinya gini, teman saya itu salah satu ya manajer di cafe shop di sana kan, di Yes. Surabaya. Di Surabaya. Halo Pas Mas waktu- Brian. Halo Mas. Halo. Iya iya iya. Dia tuh punya ide gini, nggak kepengen buka kedai gitu kan. Ah. Awalnya kayak gitu. Dia udah punya kedai, dia udah punya kafe gitu ya. Dia manajer aja sih. Oh, dia manajer. Iya, Oke, kayak oke. gitu. Apa nggak kepengen buka kedai? Kan nggak punya modal, saya bilang kayak gitu kan. Ah, ya. Modal berapa? Ya yang kecil-kecil aja, gak usah yang besar-besar kafenya. Ah. Kalau kafe yang kayak normal-normal yang lainnya kan ratusan juta mungkin Iya, sama iya. sewa tempatnya dan Iya. namanya alatnya. Nah ini buat kopi yang saring aja yang murah. Ah. Iya iya iya. Mulailah pagi-pagi tuh dia bilang gini. Pagi udah Pagi-pagi. gini. Iya. Oh, itu pagi ya Mas bukan malam. Malamnya kopi tetap. Malamnya ngopi. Saya punya ide nih gitu. Terus udah terus dicatat, terus dirangkai kayak gitu. Terus awalnya yang namanya kan kita dapat ada ini loh masukan kayak awalnya ya. Iya, iya. Awalnya saya tuh kayak underestimate gitu loh. Ah. Underestimate kayak emang bisa ya jalan kayak gitu di dalam hati. Tapi kayak yang namanya ya mencoba menjadi istri soleh. Masya Allah. Kita harus support Masuk. kayak ini gini. Awalnya tapi setelah dijelasin lebih panjang lebar kayak oh kok bagus gitu loh konsepnya idenya bagus gitu ya. Kok kayaknya bisa nih jalan di situ. Jadinya kayak tak dukung 100% setelah itu. Nah, terus kalau kok bisa kepikiran kan itu waktu lagi di Surabaya Mas ya? Di Trenggalek. Oh di Trenggalek. Di Trenggalek itu. Wah berarti kok bisa kepikiran bukanya malah di Lombok? Jadi gini, di sini saya lihat kan belum ada potensi juga kayak gini kan. Iya Teman saya buat ide konsep, coba deh konsep kayak pecinan. iya. Di sini udah ada sih, ada beberapa yang bukan dua atau berapa itu kan masih, tapi Iya. belum yang konsepnya masih di ruko. Iya. Kemarin tuh rencananya mau di ruko juga, Ah. tapi saya nyewa ruko di sini mahal. Mahal. Iya. Betul. Iya mahal di sini. Emang mahal. Teman saya, waduh kalau kayak gitu susah lah. Bisa. Cari yang murah-murah lah. Ya. Nah, pas saya lewat sini nggak sengaja lewat Ya. Bulog ini ada disewakan di situ. Oh. Itu pun juga saya nunggu itu sekitar 2 mingguan baru lama ya. atau dibalas. Oh iya. Sama bukan itu Pak Budi itu orang Bulog juga. Oke. Orang kantornya baru dibalas. Mohon maaf Mas katanya. Saya lagi sibuk. Udah kayak ini. 2 minggu dianggurin ya. 2 minggu. Jadi prepare cafe ini sekitar cuma sebulan ya. Ya benar sebulan. Sebulan. Sebulan doang. cafe ini ya. Saya tuh buka Keren, kedai ini keren. cuma prepare-nya tuh sebulan. Wah. Sebulan cukup itu Mas. Cukup. Waduh. Ya. Terus kalau masalah konsepnya berarti dari Dari teman saya temannya juga, itu. iya. Nah, gimana tuh kenapa bisa temennya Mas Pandu menyarankan pakai konsep ini aja gitu. Dan di ACC gitu ya. Iya, padahal kan memang seperti yang kita tahu kayak yang kekinian, kemudian yang mewah-mewah, yang estetik-estetik, maksudnya tuh yang istilahnya mewah aja gitu Iya. kan.
yang Instagramable gitu lah istilahnya ya. Nah, jadi sampai akhirnya Mas Pandu dan Mbak Rini bisa Mbak Ririn bisa salah. fix konsep ini tuh gimana tuh ceritanya? Pertama itu malah rencana saya itu bukan di sini, tapi di Kota Tua. Ya lebih ini ya. Lebih benar-benar. Ya, masuk juga konsepnya ya. Masuk Tapi juga di sana saya itu setiap hari tuh standby di sana nyari informasi. Ada yang punya enggak di sini gitu. Yang kayak begini gitu konsepnya enggak, begini. yang rukonya itu. Rukonya banyak yang tutup. Oh ya. Buat disewain maksudnya. Disewain. Iya. Nyewa di situ. Tapi kok nggak ada kepastian juga udah berapa seminggu saya itu standby. Setiap pagi jam 8 itu saya di sana sampai jam 10 ngobrol sama orang-orang sana. Ada tukang kunci kan di pinggir jalan itu. Ada tukang parkir. Katanya besok Mas saya tanyain, tapi nggak ada. Kayak gitu. Terus kalau untuk soalnya saya juga menyasarnya itu nggak ke level up ya. Iya. Emang untuk kaum mahasiswa. Iya benar. Cocok sama kantong. Oh iya, pas di kantong kenyang di perut. Gitu ya. Oke, bener banget. Emang rencana sama temen saya itu emang kita nyasarnya ke kalangan mahasiswa. Karena di Surabaya itu sudah ada juga. Saya di sana tuh seharian ngamatin itu emang mahasiswa semua. Ada sih orang kantor, keluarga juga ada. Tapi yang banyak emang mahasiswa. Soalnya murah juga kayak gitu. Iya, betul. Kalau yang kekinian ya mungkin harganya juga sih. Iya, dan udah banyak juga gitu banyak sekarang udah makin banyak malah. Jadi yang kayak gini-gini tuh yang jarang. Ya cuma di kedai Sumber Dadi. Waduh. Oh iya, dan kebetulan juga di sini kan banyak banget ya pernak-pernik zaman dulu. Kemudian ada pernak-pernik Cina, Jawa gitu. Jadi ini gimana model ininya? Sebenarnya konsep pecinan itu emang kan kayak toko lama, toko kelontong. Iya, toko kelontong. Kayak gitu. Betul. Konsepnya toko kelontong, tapi kan dulu itu kalau toko kelontong itu yang punya kan kebanyakan orang Cina. Iya, benar. Itu makanya dibawa ke sini. Makanya kalau ada rekan-rekan nih, kalau ada yang kenal kayak tahu barang-barang yang lawas. Itu saya juga minat. Jadi suka koleksi gitu. Jadi memang ada makna gitu loh ditaruh barang-barang ini supaya sukses ke depan gitu. Terus ada kata-kata begini supaya menggambarkan terima kasih atas doa dan dukungannya gitu kan. Artinya ini kita pernah terjemahin. Iya, kita pernah terjemahin. Ada. Terima kasih doa dan dukungannya. Gitu. Iya. Oh salah. Aku lupa. Tapi kita udah pernah cari di Google tahu. Terima kasih doanya apa gitu pokoknya gitulah. Emang artinya apa Mas ini? Harapan dan doa. Harapan dan doa itu. Yang penting salah. ya. Ada doanya kan? Ada harapan dan doa. Oke. Dan kalau yang tadi kan kita ngomongin ini kan pasutri baru gitu Mas ya, Mbak Ririn. Kabarnya juga setelah menikah Masnya ini kembali ke Surabaya, ke mana? Ya, ke Tuban. Ke Jawa, ke Tuban. Kemudian istrinya sendiri ditinggal di sini. Iya. Waduh, itu gimana itu Mas konsepnya? Jadi sebelum buka kedai ini, saya tuh udah ada tawaran kerja. Di Jakarta itu alhamdulillahnya. Soalnya pas sebelum beberapa sih bukan cuma di Jakarta. Pas nikah itu habis yang di Lombok ini kan. Pas sama bener-bener saya nikah. Itu pas kontrak habis. Waduh. Cobaan awal nikah kontrak habis. Cobaan awal pernikahan banget itu Nat. Modal berusaha. Iya, aduh. Parah banget. Pas waktu saya ada acara di Jawa itu kan dari nikah itu acara-acara berapa hari sih? Seminggu ya? Seminggu Pak. Iya, 1 minggu. Seminggu balik ke Jawa. Balik ke Jawa itu pas 2 hari setelah acara di Jawa itu udah ada tawaran kerja juga langsung sama teman-teman rekan saya. Kerja apa di sana Mas? Di proyek. Oh proyek ya, oke. Di proyek gitu langsung ditelepon mau nggak kerja, tapi kerjanya di Pontianak. Jauh banget itu. Jauh banget ya Allah. Pontianak itu surganya kopi juga, kopi tiam. Oh iya. Kayak gitu. Surganya kopi tiam juga.
Iya. Cek aja penyanyi siapa itu lupa. Toh siapa itu? Itu terkenal banget juga. Ah, Iya. Oke lah ya. Kebetulan nih saya belum buka kedai ada ke Pontianak kan. Nah, barangkali bisa niru. iya. Boleh juga lah ya. Duplikat. Terus ninggalinnya nih sampai berapa bulan itu Mas? Kalau ke Pontianak itu saya cancel. Cancel. Iya. Ya, karena Tapi di Tuban sekarang itu? Kalau di Tuban tuh 2 bulan mulai bulan akhir. Oktober ya, awal Oktober. Iya, September ya. Kontraknya 2 bulan aja. Kontraknya 2 Berarti bulan. sekarang stay di Lombok. Sekarang sementara stay di Lombok Sementara lagi. stay di Lombok sambil nunggu kontrak yang lain, Mas, ya. gitu ya. Mungkin ada. Tapi gimana sih perasaannya yang meninggalkan dan yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan dulu deh Mbak Ririn sendiri. Awal nikah malah ditinggalin gitu ke Tuban gitu kan untuk ya tipis-tipis buat nutupin modal usaha lah gitu Mas ya. Betul banget. Ini ya karena mungkin kan saya juga basicnya sedikit lebih ngerti juga. Ya. Kalau kan Masnya juga kan orang lapangan, orang proyek. Yes, benar. Jadi dari sebelum nikah ya kayak ya harus siap nih untuk ditinggal gitu. Walaupun masih awal-awal nikah ya pasti Iya, iya. ada aja berat lah banget ya. sih itu Mbak. Aku aja yang belum nikah tuh berat. Ya biasalah kayak gitu dan ada tantangannya lagi karena ada kedai. Iya, kan. benar. Kedai di Oh sini jadi udah ada kedai dulu baru pergi ke udah ada. Tuban. Iya, udah ada. yang mesti harus tetap dijalankan. Sedangkan kan yang untuk jadi pimpinan sini tuh kan suami saya gitu. Iya. Tapi untungnya alhamdulillah dengan perkembangan teknologi sekarang tuh 5.0 asik. bisa dikontrol dari jauh ya Mas. Iya, video call tetap berarti Pak ya. Gitu. Yang penting komunikasinya sih Kak Rifki Iya meskipun benar. LDR. Wah, sisi paling LDR memang kebetulan lagi LDR. Ya udah ya nggak usah dibahas di sini lah ya. Iya benar. Yang penting komunikasinya. Tapi kalau LDR itu bisa bikin kangen loh jadi. Waduh. Jadi lagi Mbak I feel you. Ada momen sendiri. Iya jadi lebih spesial momennya gitu loh. Gimana hari Nggak itu apa-apa. ada momen yang spesial banget ya. Pas banget. Iya. Aduh. Jadi gini, sebelum saya nikah itu emang saya udah tanya dulu sama istri saya, siap nggak kerja saya kerjanya kan kayak gini kan? Iya. Kemana-mana gitu ya Iya. pindah-pindah Ya, gitu. pindah-pindah kayak gitu. Siap apa enggak gitu kan? Mbak, saya bilang siap. Waduh. Oke guys. Iya, sekarang gitu. Frekuensi. Aduh, Gimana kenapa Mbak bisa menjawab dengan apakah langsung dijawab siap atau mikir dulu gitu gimana ya gitu. Iya sih, tapi ya itu sih ya Mas ya. Karena saya kan juga kan kerjanya di bagian proyek juga walaupun ya. ini kan admin gitu. Sedikit tidak tahu Ya. kalau orang yang di proyek nggak mungkin kan mau di satu tempat aja Ya, gitu. Jadinya benar-benar. ya udah bismillah kan cari rezeki yang halal ya Pak ya. Asik. Bener apa kan halal. Iya. Jadi kan udah ditinggal setelah ditinggal itu sebelumnya udah buka kedai ini begitu ya. Jadi udah berapa lama sih kedai Sumber Dadi ini dibuka gitu Mbak? Kapan Kedai ini launchingnya? Launchingnya bulan Agustus. Ya, Agustus. Jadinya yang benar. pekerjaan Akhir-akhir saya, Agustus. iya pekerjaan saya yang di Pontianak itu saya batalkan. Ya. Saya fokus buka kedai dulu. Sebulan. Iya, Sebulan udah berjalan, saya tinggal. Jadi dipegang sama Mbak Ririn. Ya, tapi tetap aja Mas ini kalau ada apa-apa nih Mas ini bawa gini ya. Bener Mas ini kok macet ya ini air ya. Tetap aja. Iya, biasalah kalau cewek kan bukan pekerjaan kita ya Mbak ya. Iya, Jadi itu sebenarnya kalau ada apa-apa, Mas kok ini kenapa kok ini macet ya? Aduh Mas saya pusing aduh kayak gitu kan biasanya. Tapi pas ditinggal itu Mbak ada rasa sedihnya nggak sih Mbak? Atau justru kayak gimana nggak gitu perasaan nangis. Dia nangis lah Kak Rifki tentu. Iya. Iya. Kalori nangis. Iya. Iya. Ya namanya juga baru nikah ya. Iya Awal juga masih ya. baru nikah kan. Tapi sekarang aduh. gimana kalau ditinggal-tinggal Mbak? Gimana? Sekarang kalau ditinggal-tinggal rasanya Sekarang kan gimana? masih tahu nanti ya masih lagi. masih dijaga. Iya, oke. Masih dijaga. Nah jadi udah selama buka ini referensi-referensi menu-menu yang Mbak Ririn dan Mas Pandu sajikan untuk para pelanggan itu gimana nih? iya, udah sekalian sama makanannya konsepnya juga, itu. iya benar. Oke, kalau konsep makanan itu emang saya juga ngambil dari orang warga sekitar ya. Emang konsepnya itu enggak yang
zaman kekinian lah makanannya itu Iya, makanan lama sih kayak gitu kan. Makan tradisional kayak minumannya ada limun. Limun tuh paling kalian juga gak ngerti paling. Limun Sekartaji itu kalau nggak salah Mas ya dulu kita sempat mengkonsumsinya. Tapi kan masih umur 6 tahun kayaknya. Apa sih itu? Iya, ya masih ingat dan masih sama rasanya Nat. Apa? Coba, ada limun Sekartaji namanya. Tapi namanya limun doang dulu Mbak ya. Iya limun. Iya. Sekartaji kan Tambahan. Iya benar-benar. Tapi ada ciri khasnya lah itu gitu juga ya. punya warga Lombok juga. Iya. Kayak gitu kan. Iya, jadi kayak baru ngelihat menu yang limun aja, limun Sekartaji itu kayak ini kayak pernah diminum dulu gitu. Oh, Dan sama, ada gitu rasanya ya. masih sama gitu. Kayak memang sengaja dirancang untuk otentik gitu juga sih. Yang kita kayak nyoba untuk menu-menunya itu cuman bisa ditemuin di sini gitu. Nggak bisa Iya. ditemuin di tempat lain, insya Allah. Mungkin kalau nasi Nyari menu jadul, sumber dari aja. Asik. masuk itu masuk. Ya, aduh. Bisa jadi BA nih Mbak. Bisa BA limun Sekartaji, BA kedai sumber dadinya langsung. Iya. Waduh, ada datang makanan dan Ini ya minumannya ini. Nat. menu-menunya ya. Wah, yang best seller di sini yang mana nih? sementara Masih di posisi Oh, limun pertama Sekartaji limun dulu ya? Sekartaji. mie VOC itu Wah, VOC Sama nasi anggrek. zaman Belanda banget Iya gitu ya sih. sebutannya. Oh iya, aku dengar-dengar juga Mbak Ririn pernah cerita kalau bangunan ini tuh katanya udah ada saat zaman Belanda. Makasih Mbak. Iya. Menurut Makasih infonya loh. Say hello dulu Mbak. Aduh, eksis banget dah. Oke. Menurut info dari bapak-bapak yang ini ya, yang di Bulog ini, Iya, yang udah lama gitu ya Emang di sini udah ya. termasuk lawas banget sih dari bangunannya ini sekitar tahun 1961 Loh, gitu. lama banget ya. Ya makanya mungkin kalau teman-teman yang sudah berkunjung di sini tuh bisa ngelihat kayak misalnya di sini kan bukaan jendelanya tuh banyak. Iya, Iya, tetap iya. ada jendela. Memang dirancang untuk bangunan yang tanpa AC gitu loh. Oh iya. Ada AC I alami. see, Iya, I saya see. alami benar. Benar. Enggak panas kayak ini Nat. Enggak panas. Dingin. Enggak panas. Halo bumper sini dulu makanya biar bisa coba gitu ya. Gimana rasanya Nat? Ini kayak berasa banget rempah-rempahnya. Rempah Kak Rifki. Ya aku cobain ya. Aku pertama kali juga ini Nat. Iya kan? ya silakan Enggak, ini apa ya namanya? Apa ya namanya? Bentar. Rasa apa yuk? Jahe. Jahe. Benar banget. Gula merah. iya Wih. Jago. Apa lagi? Apa lagi ya? Jahe, gula merah. nggak ada kunyit Mana ada kunyit. kalau kunyit kuning ini coklat. Coklat loh ini. Tapi ini Kayak kayak jamu-jamu gitu loh. ini ya Bener banget. kayak Bener. ini Bagus tuh sih. minuman apa namanya? Bikin hangat badan. iya betul. Tapi Selain bikin itu seger juga. bikin seger juga karena dingin ya. Jamu enggak sih, Mas? harusnya masuk kan ya Harusnya Masih masuk ya. itu kan isinya itu ada jahe kayu manis Ya. Oh, kayu Cengkeh. manis. ya. Iya cengkeh. Bener. Aku Gula tuh aren. tadi mau nyebut itu. ngomong cengkeh sama Sebenarnya Nat. mau nyebut itu, ini alami tapi juga ini ya kita produksi paling 2 hari sekali jadinya nggak sampai berhari-hari gitu Iya. Berarti ini juga bisa jadi obat-obatan Mas. nah ya? betul ya kalau diminum siang itu seger Iya. kapan lagi obat pakai es? Kapan lagi Kak Ya, Rifki? seger bener. Malam diminum jadi hangat badan. iya Siangnya jadi seger. Nah, iya. cocok buat nona-nona atau mas-mas ya. Bener banget. Apalagi sambil itu ada video terbarunya lah. Ya, ada ya. Covernya siapa? Itulah yang kita share di Instastory. Selain bir kocok juga ada limun Sekartaji lah. Ini juga Oh, salah ini yang satu. limun Sekartajinya. Kayaknya belum ada deh di kafe-kafe lain. Belum ada kan Mas ya? Wih. ini rekomendasi dari orang sini juga sih Ah. ini katanya nggak begitu dikenalin orang Iya. makanya kita ambil Produksi rumahan. rumahan Ya. Dan terbatas juga ya produksinya. Waduh. Ini link khusus yang Guys, terbatas loh ini. Ini rahasia ya benar-benar. Iya loh. Yang kalau mau pesan lewat kedai sumber dadi berarti. Bisa kalian nyarinya. Kita dapat
Tempat di mana lagi kalau bukan di sini Oh, gitu ya. iya. Jadi kalau kalian kangen masa-masa kecil dulu mungkin Mbak ya, masa-masa muda mungkin yang sudah berumur sekarang yang sering minum limun dulu namanya ya. Kalian bisa langsung ke kedai Sumber Dadi karena di sini juga sudah disediakan menu limun sekartajinya. Limun sekartaji. Best sellernya saat ini sama limun ini. Iya ini menu barunya Nat. Oh ini menu baru. Ya, jadi 2 hari launching. 2 hari Nat. 2 hari Nat. 2 hari guys. Baru kemarin. Baru kemarin Mbak. Baru kemarin. Oke, kemarin sore di posting videonya. Asik. Saya memantau. Voice overnya siapa? Servernya siapa Nat? Aduh, kayak kenal gitu ya. Kayak kenal. Dan semoga para bumper semuanya yang mampir memang di kedai Sumber Dadi ini nanti mau nyobain lah ini ya. Iya, Salah ini satu seger loh guys. obat herbal. Obat jatuhnya. herbal juga. Nah, ini semua materinya dari Iya, sebenarnya. awet dan ini diproduksi 2 hari sekali. Iya. Wow. Ini memang seger lah, menyehatkan. juga. Tapi asik dibawa nongkrong. Benar. Jadi buat kalian yang punya asam lambung misalnya kan atau nggak boleh ngopi kan Mbak ya, iya kan? Nggak boleh ngopi. Alternatif lainnya ya ini rasanya kayak kopi kok sebenarnya. Iya. Tapi Gak ada kopinya. Nggak ada kopinya. Ya, maksudnya apa ya? Menutupi rasa kopi lah begitu. Iya, betul banget. Dan selain minumannya di sini juga ada apa ini Mbak? Coba. Ini Mbak nasi owner. angkrik. Nasi Nasi angkrik ini dari rumahnya Mas. Dari Trenggalek juga. Dari Oh. Karena namanya itu nasi gegok. Nasi gegok. Iya ya, pernah dengar. Pernah dengar. Aku mau cerit gegok. Gego Rad. Harus medok. Yes. Kegok. Gego. G pakai G. Kayak K dulu kan. Gego. Gegok. Gegok. Harus medok. Harus medok. Aku harus Masuk. orang Jawa biar aku biasa medok. Tadi mau cerita apa Mbak? Iya, dulu kan pas waktu aku di Trenggalek, Yes. itu tuh kita kalau mau maam ini mesti naik dulu ya Mas ya, harus naik ke daratan tinggi. Iya. Oh, Tempatnya tuh agak dingin. Enggak. yang gitu ya. Sebenarnya kalau nasi ini itu pedes banget. Kalau di tempat saya itu pedes banget. Iya. Cuma kalau di sini saya Sesuai sama lidah orang. nyesuai sama lidah Iya. juga. Tapi aku suka banget pedas pada. Kalau pedes Enggak kayak semua gitu. kali ya. Enggak semuanya. Ya enggak semua. Jadinya kita ambil tengah-tengahnya lah. Oh, jadi Sedang enggak ya. terlalu pedas gitu ya, medium Dikukus aja. Mbak ya. Dikukus. Dikukus itu. Bahan-bahan di dalamnya tuh ada apa aja tuh? Nasi normalnya sama ikan apa? Tuna. Tuna. Tapi nasinya tuh nasi gurih gitu ya Mas ya. Berarti nih Mas Mbak ya. Dulu waktu pertama kali buka kedai itu Mbak buat eksperimen dulu atau nanti menunya setelah kedai ini jadi atau sudah Iya, disiapin dulu? dan mengangkat karyawan-karyawan yang memang bisa masak itu gitu Iya. kan. Enggak, kita ambil dari orang juga. Jadinya kita kasih tahu dulu orangnya. Oh, iya. Saya juga enggak ada waktu kan mau. Oh Iya, iya benar. Memang 1 Benar. bulan udah deh. Iya, nggak cukup juga kalau masa masnya mau buat di rumah gitu kan? Iya, Benar. Waktu makanya saya kasih tahu banyak ini gitu. Orangnya juga ke Trenggalek kebetulan pas waktu itu juga. Ya. Di sini juga buka catering kok dia. Makanya dia tahu. Oh, ya emang bisnis semuanya ya. Emang keren memang. Oke, Terus, ya. Satu kayak gitu. Abis itu di Jadi sini sekarang tinggal ngambil aja gitu ya. Iya. ambil. Oke, terus ini ada mie VOC. Mie VOC itu sebenarnya dasarnya itu kayak mie Bangladesh. Mie Bangladesh. Oh, Iya. yang kental-kental Iya. Iya. gurih kari gitu-gitu Mie, ya. Oh, iya apa sih? Mie nyemek gak sih Mas? Iya, mirip mie nyemek gitu ya. Kalau ini aku mau cerita. Nah, gimana tuh? Gimana Ini tuh ceritanya? resepnya itu Mas sendiri yang bikin. Oh. Dan yang jadi kelinci percobaannya aku. Jadi pertama Akhirnya kali tercipta. nyobain ini loh menu baru buat kedai kita, coba rasain. Ini nih, iya. Ya, saya ceritain nih. Iya, iya. Ini unik sih. Ada teman saya juga yang dari Aceh. Hah? Saya tanyain bumbunya apa aja sih kayak mie Aceh. Oh, yes. Gitu. Coba kayak gini ini gitu kan. Kasih tahu. Oh, pakai ini takarnya sekian gitu. Iya. Udah nyoba sendiri kan. Ah. Akhirnya ini buat ini istri saya. Enak Mas, enak. Enak. Saya Padahal
Emang enak. Bener emang. Aku kira malah kebalikannya mbaknya yang masak, kemudian yang Mas. percobaannya itu masnya. Saya nganggur kan. Iya. Oh enggak kerja gitu ya. Iya. Iya. Saya. Iya jadi ya coba-coba aja sampai berhasil gitu. Dan akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Spesial banget. Pas awal buka itu sampai berapa? 3 dus ya? Iya. 3 karton. 3 dus. Habis ya. Sampai apa? Karena emang waktu iya. itu pertama di sini ya. Iya, pertama ada di sini. Itu 3 karton sehari itu. Oh. Karena emang Wow. mie VOC ini Nat enak banget apalagi kalau lagi hujan Nat. Iya bener Ih, banget. Cocok Apalagi banget kita rasanya. biasanya kan mahasiswa kerjaan tugas kelaparan, makan Iya, apa yang cepat bener. gitu ya. Nah ini sih kayaknya solusinya gitu ya. Selain pas hujan juga pas lapar enak banget. Bener banget. Nat. bener. Temanku sampai 2 mangkok dah waktu itu. Pakai telur 5. Pakai telur 5. Kakaknya Ada lagi. Siapa tuh ya? Dan memang ada ciri khas lah dari setiap masakan dan menu-menunya ya. Apalagi minumannya Limun Skartaji, apalagi bir kocok ini yang Iya, emang bener banget. aku juga ya baru pertama deh ngerasain ini Mas. Iya, mungkin Minuman ya, ini. gitu ya. Di sini belum ada juga sih. Iya, aku pernah rasain ini, hampir mirip rasanya. Di rumah itu ibuku sendiri suka masak kayak gitu rempah-rempah. Iya, jadi Aku kayak juga gitu suka bikin jam-jam begitu. jadi kayak dia masak gitu kan. Dia Mirip banget ya? Semuanya Mirip sereh dimasukin gitu semua jahe dan semuanya pokoknya. Tapi nggak pernah aku ngerasain yang pakai es batu. Ya itu. itu bedanya. Karena dia panasin dulu katanya. Nah, jadi bener. anget-anget enak gitu. Enak yang anget-anget Iya. enak gitu. Jadi pernah waktu itu di rumah lagi sakit, tiba-tiba minum jamu bener. Ini juga bisa jadi obat berarti Nat. Iya dong. Hampir sama rasanya Mas, hampir sama. Obat terenak Malah yang sama pernah malah kayaknya. Obat terenak sih yang pakai es batu tuh. Serius. Bisa es-esan gitu ya. Ya. Enggak, iya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh di masyarakat kan ngejual juga. Iya. Cuma kan kadang-kadang enggak mau Benar. kedai atau ke Iya. kafe-kafe kayak Benar. dia ngikutin lah orang ngetrennya kopi semua. Kopi Kayak terus ya. gitu. Nah, Benar-benar. yang api itu jarang. Bener. Benar. Di sini alhamdulillah kemarin udah habis ya. Iya. Tadi malam Alhamdulillah. habis kan. Langsung habis. Animonya ini ya. Cobain kan. Karena kita tuh Mas Mbak sebagai pelanggan tuh kayak istilahnya punya rasa penasaran tersendiri. Setiap kita masuk kafe inilah atau restoran inilah pasti kita penasaran banget sama menu-menu yang ada gitu. Apakah menu yang ini sama gak sih sama menu yang ada di tempat lain yang biasa kita pergi. Nah kalau ada hal yang baru otomatis tuh kan kita excited banget buat nyoba gitu. Iya, Nah bener. setelah tahu ada hal yang baru dan rasanya enak, itu dijamin pasti bakal tetap rame, bakal tetap langganan sih di situ. Iya, amin. Nah, berhubung kita ngomongin tentang langganan, Mbak, selama buka kedai ini tuh pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang kadang kafenya rame, kemudian kedainya kadang sepi gitu. Sepi. Pernah nggak sih selama buka dari Agustus kemarin? Ya pasti pernah lah. Pasti Gitu ada. ya. Tapi saya juga gak ngerti sih. tapi sepinya nggak lama sih. Sekarang juga rame ini. Bener ini sekarang udah rame. Enggak ya? Tapi sebenarnya agak sepi ya. Kita mikirnya, karena ada podcast bang kali ya. Tapi ternyata wah rame juga sekarang Rame. ya. Memang iya sih kayak orang-orang juga ya enak banget buat kerja kelompok atau diskusi-diskusi di Iya, sini gitu benar. Mas ya. Free wifi juga. Iya, benar itu yang dicari-cari mahasiswa biasanya. Itu banget sih Mas yang benar-benar dicari. Mbak sendiri melihat situasi dan kondisi seperti itu Mbak, kan beberapa bulan kemarin hampir ndak setiap hari mungkin ya, hampir beberapa waktu di kedai gitu kan, melihat kedai yang ramai tiba-tiba kadang ada waktunya sepi gitu. Itu ada nggak maksudnya ketika sepi tuh kayak aku harus ngasih apa ya, harus buat marketing strateginya kayak gimana harus ada ya? hal yang untuk menarik Iya. pelanggan lagi tuh gimana gitu. Namanya juga resiko ini ya, Iya, resiko iya, benar-benar. Berjualan gitu, Walaupun bisnis gitu ya kalau menurutku saya sendiri tuh kayak mental saya tuh belum paten ya Mas ya untuk jadi nyoba usaha. Tetap aja masuk gini-gini ya gitu. Tapi untungnya apresiasi buat suamiku juga. Ya dia tuh kayak insya Allah ya Mas ya punya dia mangetin terus punya, gitu ya. punya mental yang kuat dan salutnya juga
Mas Pandu ini orang yang berani ngambil resiko gitu. Oh iya, itu sih Kayak kalau misalnya emang usaha. ngambil resiko dari segi misalnya buat menu, Iya. menu baru kayak ini nih berani tampil beda gitu. Iya. Walaupun kan secara umum mana ada tempat nongkrong yang Iya. jualan bir kocok, yang mau jualan limun kayaknya nggak terpikirkan. Tapi ya gitu sih, emang harus selalu ada inovasi. Itu sih. Ya, itu sih memang Nih inovasi. kayaknya kalau makin rame bentar lagi ada cabangnya nanti. Iya, oh iya. Ada nih, kita kan kemarin post ya promosi dulu sebelum podcast Kak Rifki ya. Iya. Ada banyak loh pertanyaan dari Kolom komentar oke ya. kolom komentarnya juga. Apa pertanyaannya itu Nat? Nah, Mungkin jadi bisa pertanyaannya kita Muncul di bawah nggak? Oh, boleh muncul di nanti bawah. dimunculin. Nanti muncul dia. Editornya oke-oke aja. Iya. Nah, mana nih? Nah, oh ada yang komen dari Queen Nai. Aku suka sama konsep kedainya Kak, katanya keren. Emang beda gitu dari yang. Benar. Ih, Kak Kuinai. Terus ada lagi konsepnya oke banget sih kedai Sumber Dadi. Jadi pengen tahu ide awalnya. Tadi kan udah di spill ya idenya Iya, ya. benar. Nah terus di sini ada lalu Rian 19. Jadi pertanyaannya itu rencana kedepannya mau bikin cabang nggak tuh ownernya katanya. Gimana nih? Gimana Mas? Bismillah dengan izin Bismillah. Jadi Allah. gini, kemarin tuh ada juga yang mau ngajain kayak partners Oh ya. Oh, di beda daerah. beda daerah. Iya. Oh. Tapi kayaknya masih belum siap juga sih saya. Saya kayak di sini. Oh Ah, iya iya, juga sih. Tapi mungkin ada sih ya keinginan buat buka cabang. Ya meskipun nggak di luar daerah, tetapi masih di Lombok sendiri. Mungkin nanti di Lombok Tengah lah, atau di tempatnya Mbak Ririn. Iya. Terus nanti di Lombok Timur, mungkin dekat-dekat tempat kerjanya Mas Pandu dulu gitu ya. Jadi bisa-bisa aja Iya, tuh amin buka-bukanya. ya. Mumpung masih muda, Iya, mumpung bener masih banget. usia Bener. produktif, tapi Produktif semoga banget ya. selalu diberikan kesehatan. Amin ya pasti. Kalau cabang sih mungkin nanti kedepannya juga ada, tapi beda konsep lagi saya konsep. Ah, tuh. iya. Ini kalau kayak gini nanti orang oh yaudah di sana udah kayak gitu. Bener, jadi nggak kesini lagi. Udah di spill gitu. tuh, udah di spill tuh. Boleh tuh. Kemarin sudah ada teman-teman saya dari Surabaya itu juga. Gimana nih kalau kita buat konsep yang baru lagi, yang fresh lagi. Jadinya saya itu malah ini kepengen itu kayak buka, nggak tahu ya, mungkin nanti ada teman-teman atau rekan-rekan yang melihat terus kita bisa kerjasama bareng ya. Iya. Membuat suatu kayak daerah itu full kayak tempatnya orang nongkrong, Iya, iya. nongkrong kayak gitu. Iya. Jadinya kopian atau apa kayak gitu. Ah, Satu wilayah kayak gitu. iya. Menarik sih itu Mas. Kayak gitu. Menarik. Kalau ada mungkin teman-teman yang mau bareng kayak gitu kan. Iya, benar tuh. Langsung aja nanti di Tempat nongkrong kopinya itu ya kan di sini ada, di sana, di sini ada kayak gitu. Iya. Bisa di sini. Jauh lagi ke Jawa gitu kan. Iya. Tapi itu kayak satu satu lorong lah begitu ya. kayak gitu. Iya. Pernah ke Malang belum? Iya, pernah. Ke Sudimoro, Sudimoro. Belum pernah kayaknya. tempat kopian Suhat lurus. Iya. Nah itu kan Tahu. kanan kiri kan. Iya, kanan kiri. Iya, iya aja dulu ya. Iya. Denger aja iya. Rencana kalau ada mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang mau Iya. buat konsep kayak gitu. Nah, saya juga Langsung kepengen. dijapri Mas Pandunya. Ayo. Ayo kita bikin bareng Mas. Kita Ya, berkenaan sebenarnya. bener. Iya, Jadi iya. berarti nggak mau bikin cabang tapi mau bikin Iya, konsep dengan baru. konsep yang berbeda Iya, gitu. Jadi Oke, emang oke. kita kumpulin aja di situ semua kayak gitu. Jadi ini tuh cuma ada di Samberda di sini aja. Oke. Jadi nggak ada cabang lain, guys. Jadi kalau mau ini Limun Sekartaji. Lupa namanya, lupa. Haji langsung ke Samberdadi aja, Samberdadi aja. Dan kita sudah mengobrol dari tadi nih Mas. Nggak kerasa Yes. udah hampir 30 menit kayaknya. Oke. Dan kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi Mas ya, kesan atau pesannya mungkin ya, kesan dan pesan untuk para generasi muda nanti. Oh, saya juga masih muda ini. Ya, untuk para kan generasi emas di Indonesia tuh nanti sampai 2045 Nah, gitu. juga belum apa-apa ya. Ini kan kesannya setelah merintis lah ini kan, membuka kedai ini, gimana kesan awalnya lah gitu. Apakah sesuai dengan ekspektasinya atau memang masih banyak target-target yang memang belum tercapai ya begitu? Ya. Waduh, ini berat juga ini. Ya. Mumpung masih muda, deketan mic-nya ya Mas ya. Ini berat ya. Gimana Saya nih, masih awal-awal mering. Kalau untuk
generasi-generasi selanjutnya, maksudnya setelah saya gitu kan ya. Iya. Yes. Muda-muda kayak gitu. Kita masih Kalau muda. saya harus berani sih kalau menurut saya, harus berani ngambil resiko ya. berani. Apapun Nekat itu, berarti nekat maksudnya. ya. Iya, Dan emang tujuannya gitu. untuk apa? Iya, Saya iya. membuka kedai ini juga nggak semerta-merta untuk buat saya sendiri kayak gitu Iya, kan. betul. Saya emang kontrak ini Iya, iya. sama Tuhan. Apa tuh model kontraknya tuh Iya. gimana? Iya, iya, iya. Emang saya sebagian dari kedai ini emang saya untuk sumbangkan ke orang. Nah ini nih, yang ini nih. Ya Allah. Ini loh aku mau cerita sedikit. Benar, benar. Kan Iya. yang namanya kan pernikahan itu menyatukan dua pikiran. Iya. kan? Betul. Ya, yang suamiku ini orangnya memang alhamdulillah kayak berbagi tuh, kayak kadang aku kayak mikir kan ya gimana ya? Dengan saya yang belum terlalu biasa untuk hal yang berbagi gitu Iya, kan. Iya. betul. Awalnya kayak rela nggak sih Mas kalau kita ini gitu. Kan kita baru merintis Awalnya juga. kayak Iya, gitu, iya, benar-benar. Tapi alhamdulillah setelah dicoba, setelah dijalankan ternyata luar biasa banget gitu loh. Berkahnya. Berkahnya dan perasaan yang timbul setelahnya itu kayak ya Allah, Masya Allah gitu Lebih loh. adem lagi gitu Ini ya, salah lebih satu tenang. challenge juga buat diri saya kan itu. Awal Iya, sebelum iya. nikah juga saya udah briefing kan, mau nggak kayak gitu. Kita konsepnya nanti hidupnya itu emang berguna buat orang. Iya. Masya Allah. Kayak ini ya, Kalau sedikit gampang ya spill. Kayak Serem banget. Serem banget. Ini ya nggak pernah kayak ngobrol ngomong yang ini ya, langsung to the point aja kan. Iya, iya. banget orangnya ya, oke. Iya, enggak kayak gitu. Iya, kalau Mas Pandu ini memang dari sebelum nikah ya, bukannya mau gimana, nggak ria sih gimana, tapi mungkin pelajaran buat saya juga. Iya. Beliau ini tuh selalu kayak sebelum nikah pun, sebelum ada usaha, memprogramkan setiap bulan itu kayak sudah dijatahkan Mas ya, kayak sekitar gajinya segini itu untuk orang banyak gitu. Iya. Diceritakan juga sama waktu tuh masih calon mertua ya, ibu di Jawa. Buat ibu juga mungkin kalau nonton. Halo Ibu. Nanti share link aja ke ibu ya. Mungkin memang dari didikan ibu sama bapak juga ya, terharu Iya, deh. Masya Allah. Gak bisa dia kalau udah Jadinya bahas orang kayak tua. Masya Allah ya, kayak memang apa ya, sangat ringan hati untuk berbagi tuh Masya Allah banget. Iya, Setiap bulan ya Mas ya, itu di Jawa berbagi yang ini sih kayak ya Allah, kayak ya Masya Allah banget. Terharu. Saya itu kan ada guru juga kan ya, maksudnya ada kayak kiai atau kalau setiap ceramah kan kalau bisa berbagi. Iya, iya. Iya, itu nggak benar-benar. akan ngurangin hartamu. Kan? Benar. Ya itu. Kalau menurut saya kan kadang-kadang ada orang yang udah gajinya tinggi nih, mau ngeluarin duit, nanti aja deh buat ini. Iya. Nah itu kalau pesan saya itu ke setiap orang pasti kalau bisa berbagi apapun itu, walaupun itu sekecil banget kayak ngasih makan kucing. Bener. Iya. Itu kan sepele kan, kucing itu nggak bisa berdoa tapi nggak bisa langsung mendoakan kita kan. Iya. Tapi Iya. dia setelah dia langsung udah. Bener, bapakku sering banget nasihatin aku kayak gitu. Bener. Karena kata bapakku tuh kucing tuh juga sebenarnya punya rezeki di kita katanya. Iya, jadi kalau semisal makan nih terus ada kucing, kasih aja meskipun cuman sesuap atau berapa gitu. Karena rezeki kucing itu ada dan di kita gitu. Bener. Jadi kucing nggak bisa minta, nggak bisa minta, tapi emang udah ada takarannya gitu. Boleh pelit. Iya. Bener sih, bener. Soalnya kita juga hidup kan sosial. Nah, itu. Betul. Berarti itu tadi kuncinya satu, pertama memang membuka kedai ini adalah memang nekat, Ya begitu nekat, berani juga, karena ngambil resiko ya, gitu udah ada kontrak dengan yang Maha Kuasa, gitu kan. Dan jangan lupa sedekah juga, iya, sedekahnya tentunya berbagi. Apapun itu. Iya, benar-benar. Memang karena apa ya, kita ngasihnya sedekahnya 20, mungkin dikembalikannya 200, bahkan bener. lebih gitu kan. Betul. Jadi emang ya begitulah untuk para generasi muda, apalagi bumpers yang menonton semuanya. Apalagi yang mau buka bisnis. Iya. Bisa tanya-tanya mungkin nanti langsung ke Instagramnya Mbak Ririn selaku ownernya juga, atau Instagramnya Mas Pandu. Iya, atau di, bisa langsung di ke sini Sumber Dadi. di sini, Instagramnya atau bisa Sumber langsung Dadi. ke Instagramnya Kedai Sumber Dadi ya. Dan untuk closing statement kali ini kita sudah sampai di penghujung podcast. Udah 40 menit, sekali. nggak kerasa banget. Yes. 40 menit. Iya, nggak kerasa ya.
ngobrol. Ya, kita emang kadang harus ngobrolnya 4 jaman gitu. Tapi Bener banget meledak nanti kameranya. Sebagai closing statement lah Mas Ya, untuk mungkin plan usaha ke depan Ya. seperti apa gitu. Plan bisnisnya gimana? atau mungkin pandangannya tentang para ya bumper semuanya Ya, ini para generasi harapannya ke muda depannya buat gitu bumper kan. semuanya di rumah. Harapannya atau apalah begitu kan atau Yes. datanglah sini ke Kedai Sumber Dadi Iya, ya. promosi nggak apa-apa ya. Iya. Tapi ini juga sih aku mau apresiasi lagi ya. Suamiku ini sebagai Masya suami Allah. itu bukan orang yang kan ada nih saya kan wanita ya, Iya. cewek sebagai istri. Tapi kayak misalnya kayak ide-ide saya tuh beliau nih bisa tampung gitu. Yes. Kayak misalnya di sini ya kalau di menjalankan usaha ini kayak kalau misalnya kan biasalah cewek ya. Iya. Kalau kan kita lebih bisa kayak membaca nih scroll Scroll TikTok gitu. terjepit lidahnya. Kayak ngomong, Mas kalau kita promosi kayak gini tuh gimana gitu. Dan Mas Pandu tuh bisa nampung ini iya, tuh gitu. Itu aja sih ya. Ya, jadi nggak langsung menolak gitu, tapi menampung dan Bersinergi dikembangkan suami lagi. istri. Iya benar. Keren Penting itu Mbak, penting. Keren Kalau sih, aduh. bertolak belakang kan bahaya nanti. Oh, nggak Suami bisa yang, itu. Iya, suami yang sabar dan inovatif, istri Oh, asik, inovatif nggak tuh? yang apresiatif. Keren loh, Iya, cocok iya. banget. Aduh. Best couple banget Iya, best nggak sih? couple of the year. Tipenya dadakan aja sih kalau ada ide ini langsung saya. Jadinya nggak ada kayak planning untuk ke depan kayak gimana belum ada sampai sekarang. Iya. Oh iya, Tapi jadi kalau kalian mungkin ada planning kan. Kalau saya tuh kayak seketika itu ya besok saya harus lakukan kayak gitu. Iya, itu lebih bagus ya. Nanti daripada plan aja malah nggak dilakuin. Nanti Gitu. waktu udah berjalan baru mulai diplanningkan oh, Iya, kayak gini. pelan-pelan aja iya, gitu iya, ya. iya. Saya berguru ke orang lain Tiba-tiba lagi. nanti ada lagi bisnis baru gitu ya. Iya, berarti memang Mas Pandu ini memang orangnya rasa ingin tahunya itu mungkin tinggi Mas ya. penasarannya. Penasarannya itu tinggi. pengen nyoba berarti. gitu ya, pengen ini Jadi gitu. makanya terciptalah bir kocok ini. Iya, bener. Malam hari itu kalau nggak salah ya. No kan? Mas lihat di TikTok ya? Iya di TikTok Di ini di Instagram. Instagram. Iya, terus ya ya. Iya. Kok malam jual hari ini pulang gimana dari ya? situ, sebelum tidur kok ada ini. Oh langsung kan besoknya langsung tak buat. Oh. Ya itu langsung juga. gitu. Iya. Sunset gitu ya Sunset modelnya. banget, Emang bener loh Kak, yang sunset itu yang cepet jadi. Asik. Apalagi kalau liburan-liburan nih, kalau rencanain gak bakal. Iya, kalau berencana. Kalau kita nggak rencanain langsung di tempat. Benar. Ini sampai nggak jadi closing statement kita nih. Lanjut ngobrol 5 kita. jam kayaknya kita butuh waktu. Ya, untuk itu Kasihan editornya. Beda. Gimana ngeditnya nanti ya? siapa ini 45 menit nih katanya. Wah, pas banget nih, pas banget. Iya, dan untuk itu bumper semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube ini Yes. dan like, komen juga. Kalian juga bisa langsung ke Instagramnya Kedai Sumber Dadi. Sumber Dadi. Masih di ting gitu. Ada juga nanti bisa ke Instagram pribadinya mungkin Mbak Ririn ya. Iya. Dan Instagramnya Mas Pandu dan begitu juga Nadia di sana bersama dengan saya juga di sini. Yes. Nanti kita sahabat bumper semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jangan di skip karena ini banyak sekali isilah pengetahuan buat bumper Iya, semuanya. apalagi buat bumpers masih muda yang mau berbisnis, wah cocok banget nonton ini sih. Mungkin sebagai closing statement Mbak, kita ngomongnya kami tunggu di Kedai Sumber Dadi ya, gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kami tunggu di Kedai Sumber Dadi. Sampai jumpa. Terima kasih. Bersama kami di BAM Bincang Anak Muda. Bam. Hoi, dadah.